Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat hidayah dan taufik sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bersama bahwasanya saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan yang sangat kita cintai ini. Kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam ibadah. Musim kebaikan ini akan berlalu melewati kita semua, meninggalkan kita semua. Yang mana bertemunya kita bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dengan berbagai kemudahan yang Allah bukakan kepada kita, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah, sehingga kita mudah untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan di bulan yang mulia ini. Bagaimana kita semangat beribadah, semangat jalan ke masjid, semangat tilawah Al-Quran, bagaimana kita semangat menjalankan ibadah puasa dan berbagai macam ketaatan lainnya, semangat bersedekah di bulan mulia ini. Semua ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini adalah bentuk nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Wajib untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudahan untuk kita beribadah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan kita untuk berdiri salat itu nikmat dari Allah. Kemudahan kita untuk menjalankan ibadah puasa itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesolehan dan ketaatan kita. Lah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa berada di masjid saat ini untuk beribadah. Karenanya semua kebaikan-kebaikan ini wajib untuk kita syukuri. Karenanya kalau kita mencermati, kalau kita coba mengamati firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat-ayat tentang bulan suci Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat tersebut la'allakum tashkurun. Di awal ayat Allah menyebutkan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang mendapati bulan tersebut
bertemu dengan bulan tersebut dalam kondisi dia hadir di negerinya, tidak lagi sedang safar, maka hendaknya dia berpuasa. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa dari kalian yang sakit atau sedang safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengganti puasanya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wal yurid bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, menyempurnakan bulan suci Ramadan tersebut, dan hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah agar kalian bersyukur. Dalam ayat yang mulia ini hadirin dan hadirat a'azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai rentetan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama Allah sebutkan dalam ayat tersebut, kenikmatan yang pertama Allah sebutkan, yang mana ini wajib untuk kita syukuri, yaitu nikmat bulan suci Ramadan itu sendiri, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan suci Ramadan alal itlaq sebagai bulan yang terbaik dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik, bulan yang paling afdal. Dan bertemu kita di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berikutnya yang Allah sebutkan di sana secara tersirat dalam ayat tadi 185 Al-Baqarah, yaitu nikmat, dan ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung, yaitu apa? Nikmat Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung, nikmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia melalui jalan nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, melalui risalah beliau. Beliau berjuang mendakwahkan Al-Quran ini sehingga sampai kepada kita saat ini sebagai petunjuk terang benderang bagi kita dengan adanya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia Al-Quran itu, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut, dan Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nikmat wajib kita syukuri. Kalau bukan karena sebab perjuangan Nabi Muhammad alaihissalam dalam dakwah beliau, tumpah darah beliau bersama para sahabat-sahabat beliau, mendakwahkan risalah Islam, mendakwahkan Al-Quran, kalau bukan karena perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya mengantarkan risalah Al-Quran ini, mungkin saat ini kita di Indonesia menjadi penyembah berhala semuanya, hadirin. Bukankah ini nikmat luar biasa? Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dengan adanya risalah kenabian, dengan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Orang yang ingin sukses di dunia, kembali kepada Al-Quran. Orang yang ingin sukses di akhirat, kembali kepada Al-Quran. Orang yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ada dalam Al-Quran. Orang menginginkan kesehatan jasmani, kesehatan batin, ada dalam Al-Quran. Semuanya Allah rangkumkan dalam Al-Quran. Obat bagi lahir dan batin kita, petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Terarah hidup kita jelas, jalur trek kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak seperti orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Bagaimana kehidupan mereka? Allah sebutkan dalam surat Muhammad, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kufar, mereka bersenang-senang, mereka menikmati kehidupan syahwat-syahwat mereka,
Mereka makan sebagaimana hewan ternak makan, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Wal'iyadzubillah. Seakan-akan kehidupan mereka tidak ada halal haram, nggak ada batasan-batasan. Kita sebagai muslim dengan tuntunan Al-Quran, hidup kita jelas. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga hidup kita terarah. Dan ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini ada di bulan suci Ramadan. Yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, yang kenikmatan ini wajib untuk kita syukuri. Kenikmatan berikutnya Allah sebutkan dalam ayat tadi, yaitu nikmat bertemunya kita, kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Dalam ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang mendapati bertemu dengan bulan suci Ramadan, Allah masih berikan di kesempatan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Tidak dipungkiri lagi, bertemunya dengan bulan suci Ramadan, tadi kita sempat singgung, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Masih diberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masih diberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Betapa banyak orang yang kita kenal, mungkin kerabat kita, kawan kita, yang tahun lalu masih menjalankan ibadah puasa bersama kita. Tapi tahun ini dia tidak bisa puasa sama kita. Sebagian sudah meninggalkan kita semua. Sebagian lagi mungkin ada dia bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini di awal-awal bulan, kemudian Allah cabut nyawa mereka, tidak bisa menyempurnakan bulan ini. Maka sampainya kita sampai hari ini, pada hari ini, di penghujung bulan suci Ramadan, menjelang akhir-akhir dari bulan suci yang mulia ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Yang mana dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Talha bin Ubaidillah, seorang yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, ini akan sangat mempengaruhi nasibnya di akhirat nanti. Satu kali saja dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia memanfaatkan momen Ramadan itu sebaik-baiknya, maka ini akan sangat mempengaruhi nasibnya di akhirat nanti. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ada dua orang laki-laki. Dua orang ini samaan dia masuk Islamnya. Kana islamuhuma jami'an. Datang bersama Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW dua orang, mereka berkawan, berteman, masuk Islam bareng. Talha menyebutkan yang satunya, si fulan, si A, dia semangat sekali ibadah, rajin, giat, bersungguh-sungguh dalam ibadah, sementara yang satunya biasa aja ibadahnya. Kemudian yang rajin ibadah ini, yang semangat dalam ibadah, dia berjihad, dia mati syahid. Kemudian kawan yang satu lagi yang ibadahnya biasa aja, masih dapat hidup setahun kemudian. Tsumma makatha ba'dahu sanah tsumma tuwfiya. Dia masih hidup setahun lagi, kemudian dia meninggal, nyusul kawannya yang rajin ibadah yang mati syahid itu. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi Talha melihat dua orang sahabat ini bersama Talha sedang berada di depan pintu surga. Kemudian keluarlah penjaga surga mempersilahkan kawannya yang ibadahnya biasa aja, yang dia gak sungguh-sungguh dalam ibadahnya, gak seperti kawannya yang mati syahid itu, dia dipersilahkan duluan masuk surga. Kemudian gak lama setelah itu, beberapa saat kemudian keluar lagi, dipersilahkan yang rajin ibadah, yang mati syahid masuk belakangan. Kemudian dia kembali lagi, mereka kembali mengatakan, wahai Talha, waktumu belum tiba, silahkan kamu pulang. Maka di pagi hari Talha bangun, dia terheran sama mimpi itu. Dia merasa aneh dengan mimpi yang baru saja dia lihat, Talha bin Ubaidillah. Kenapa si A yang dia tahu ini orang ibadahnya luar biasa, semangat, bahkan dia mati syahid, kok masuk surganya belakangan, yang biasa saja dipersilahkan masuk surga duluan. Maka Talha pun menceritakan kepada para sahabat yang lainnya, dan orang pun juga terheran mendengar cerita itu, saling mencerita. Semua saling bercerita, tersebar cerita ini, mimpi Talha di kota Madinah, sampailah ke telinga Nabi Muhammad SAW.
Nabi SAW berkata kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan? Apa yang kalian herankan dari mimpi Talha itu? Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, si fulan, kami tahu dia rajin ibadah, sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mati syahid. Tapi kawan yang ibadahnya biasa saja dipersilakan keluar masuk surga. Itu yang menjadikan kami heran, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah kawannya yang satu lagi itu masih sempat hidup setahun lagi? Qalu bala ya Rasulullah. Iya benar Rasulullah, dia masih hidup setahun lagi. Wa adraka Ramadan fasamahu? Bukankah kawannya itu yang masih hidup setahun lagi itu sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dia puasa di situ? Qalu bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, dia sempat Ramadan sekali lagi. Thumma shalla kadza wa kadza sajdatan. Kemudian dia sempat salat sekian-kian kali sujud. Iya Rasulullah, dia masih banyak sholat jadi bandingannya. Kata Nabi SAW, sungguh jarak perbandingan antara keduanya antara seperti langit dan bumi. Lihat, subhanallah. Lihat Allah menyebutkan bagaimana kawannya yang ibadahnya biasa saja ini diberikan kesempatan bertemu bulan suci Ramadan. Dia manfaatkan Ramadan itu sehingga dia bisa mengungguli ibadah kawannya yang mati syahid tersebut. Maka sekali lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, yang Allah sebutkan dalam ayat tadi 185 surat Al-Baqarah. Kemudian di antara nikmat yang Allah sebutkan di ayat tadi yaitu dimudahkannya agama ini bagi manusia. Bagi orang yang dia sakit tidak dipaksa puasa, bahkan dia safar tidak dipaksa puasa, silahkan. Bahkan kalau safar itu pun tidak berat bagi dia, silahkan berbuka, tidak mengapa, tapi ganti di hari yang lain. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan ini tidak hanya pada bulan suci Ramadan saja, tapi umum di seluruh aspek dalam agama Islam ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Innad dina yusrun." Sungguhnya agama ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aspek agama Islam ini mudah. Enggak ada yang berat. Yang bikin berat adalah dosa-dosa kita. Yang bikin berat kita menjalankan ketaatan kepada Allah adalah syaitan. Bisikan syaitan dan dosa-dosa yang kita kita pikul di pundak kita ini menjadikan kita berat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mudah. Allah mempermudah agama ini bagi umat Islam, umat akhir zaman, jadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita, Allah kasih waktu-waktu, momen-momen bonus di mana kita ibadah di situ pahalanya luar biasa. Di antaranya apa? Lailatul Qadar yang tidak ada bagi umat sebelumnya. Beribadah kita di malam itu seperti ibadah 83 tahun. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma tuntut kita sholat 5 waktu dalam sehari, enggak 50 kali. Allah cuma tuntut kita zikir pagi petang. Kita dianjurkan beristighfar 100 kali, bertasbih 100 kali, bukan disuruh push up 100 kali setiap pagi dan petang. Syariat Nabi Muhammad SAW mudah. Kita bandingkan dengan syariat umat terdahulu, berat. Dalam syariat umat terdahulu, kalau pakaian mereka terkena najis, itu nggak bisa dicuci, harus dipotong. Kalau syariat kita dimudahkan, tinggal cuci, najisnya hilang. Dalam syariat umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, kalau dia mau bertaubat dari dosa suruh bunuh diri, baru bisa diterima taubatnya. Tapi kalau umat kita enggak, cukup kita bertaubat, beristighfar, menyesali perbuatan kita, Allah ampuni dosa kita. Makanya kemudahan-kemudahan ini diantaranya kemudahan dalam menjalankan ketaatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan nikmat besar yang harus untuk kita syukuri. Kemudian nikmat berikut yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut yaitu nikmat kita bisa menyempurnakan hitungan bulan suci Ramadan. Walitukmilul iddah, kata Allah SWT. Hendaknya kalian menyempurnakan hitungan bulan suci Ramadan. Ketika Allah memberikan kita kemudahan bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini secara sempurna selama sebulan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena apa? Karena ada orang yang tidak bisa menyelesaikannya. Karena ada orang yang mungkin Allah sudah panggil sebelum dia menyelesaikan bulan ini. Puasa sebulan penuh.
Kemudian sempurnanya bulan ini ditandakan dengan terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Maka telah sempurna hitungan bulan suci Ramadan. Selesai sudah bulan suci Ramadan, sempurna, beralih ke bulan berikutnya, yang mana ada anjuran lagi dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyempurnakan bulan suci Ramadan ini, yaitu perintah untuk kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan ayatnya Allah menyebutkan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian itu bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Allah tutup ayat mulia ini dengan firman-Nya la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Rabbul Alamin. Pernahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang tadi kita sebutkan itu? Secara khusus, nikmat yang tadi kita sebutkan rentetannya, nikmat-nikmat di bulan suci Ramadan ini. Kita terkadang tak memikirkan hal itu. Padahal itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar, kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah sebutkan tadi tentang puasa Ramadan. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini ada satu hal penting, dan ini yang sangat penting untuk kita perhatikan baik-baik sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini, yaitu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam melaksanakan berbagai ketaatan ibadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan ini. Dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk kita beribadah kepada Allah, mudah untuk kita dekat kepada Allah. Allah kondisikan bulan yang mulia ini dengan adanya penyuruh, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, bersegeralah, sini, lakukan kebaikan. Ada yang menyeru, dan seruan itu kita rasakan bagaimana kita semangat menjalankan ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Maka kemudahan dalam kita menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan ini, berupa sholat kita, berupa kita ringan melangkahkan kaki ke masjid, berupa kita menjalankan puasa, tilawah Al-Quran, sedekah kita, dan berbagai macam ketaatan yang lainnya, jangan sampai berhenti di penghujung bulan ini. Ketaatan-ketaatan yang Allah sudah mudahkan kepada kita ini, jangan stop hanya di bulan ini saja. Hendaknya dibawa terus berlanjut. Sepeninggal bulan suci Ramadan, begitulah seorang mukmin seharusnya menjadikan bulan suci Ramadan ini bukan menjadi targetnya, bukan menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai ajang mengejar prestasi. Ramadan, sebagian orang menjadikan bulan suci Ramadan ini ajang untuk mengejar target. Pengen hatam Quran di Ramadan, pengen jaga sholat duha di Ramadan, pengen jaga salat qabliyah ba'diyah selama Ramadan, pengen sedekah di bulan suci Ramadan, dan berbagai target yang lainnya. Ramadan dijadikan target untuk menggapai prestasi ibadah tersebut. Padahal bukan itu tujuan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini sebagai gerbang kita untuk masuk ke level ketakwaan yang berikutnya. Ramadan ini jadikan sebagai madrasah untuk menggembleng kita untuk sampai ke predikat takwa. Itulah tujuan dari bulan suci Ramadan. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa, semakin bertakwa dengan melewati bulan suci Ramadan. Bukan ketakwaannya itu cuma berhenti sampai bulan suci Ramadan. Ini salah, hadirin. Jangan jadikan Ramadan itu sebagai target prestasi kita, tapi sebagai gerbang, sebagai batu loncatan kita untuk ke level ketakwaan berikutnya setelah bulan suci Ramadan. Begitulah selayaknya kaum mukminin.
Makanya kita dapati, dan ini fenomena yang sangat menyedihkan. Fenomena yang sangat menyedihkan kita saksikan. Bagaimana orang-orang sepeninggal Ramadan seakan lupa sama masjid. Sepeninggal Ramadan seakan sudah selesai musim ibadah. Yang muncul di masjid orang-orangnya yang itu-itu aja lagi. Yang orang-orang yang konsisten dari sebelum Ramadan. Yang lain-lain udah pada hilang semua. Seakan-akan ibadah ini musiman. Seakan-akan takwanya kepada Allah itu musiman. Kita lihat di hari pertama Ramadan di masjid ini. Saya sampai sempat coba perhatikan itu. Saya mau coba hitung nih. Berapa cepat kemajuannya. Kemajuan safnya. Malam pertama tarawih sampai sini safnya di atas ini penuh. Saya sampai sempat pengen foto tuh pas di sini waktu pas awal Ramadan itu. Luar biasa, Masya Allah ya. Hari ketiga udah di situ sopnya di belakang. Hari keempat, ketiga sudah masuk di atas, saya udah kosong. Terus sekarang udah semakin kesini nih, sopnya udah lumayan kesini. Kemana orang-orang itu? Kenapa mereka menghilang? Terlebih lagi kalau kita lihat nanti setelah pasca Ramadan, subhanallah. Padahal masjid tetap buka. Dan ini dikhawatirkan orang yang seperti ini dia tertipu dengan amal solehnya. Seakan-akan tarawih itu lebih besar, lebih mulia dibandingkan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu. Demi Allah, sholat zuhur kita, asar kita sehari-hari, sholat 5 waktu kita sehari-hari jauh lebih besar, lebih mulia dibandingkan sholat tarawih kita di bulan suci Ramadan. Tidak bisa dibandingkan itu dua sholat itu. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih." Tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dari dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang aku wajibkan atasnya. Itu yang Allah cintai. Mau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib nomor 1. Itu taqarrub kita nomor 1 kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amalan wajib, bukan amalan sunnah. Orang-orang sebagian ketika tarawih semangat sekali datang ke masjid. Tapi pas salat 5 waktu di luar Ramadan, jarang dia melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal salat 5 waktunya itu yang jauh lebih mulia. Lebih bisa mendekatkan dia kepada Allah dibandingkan dia sholat tarawihnya di masjid. Itu yang lebih afdal, yang lebih Allah cintai. Nabi SAW menyebutkan rak'atani qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuhnya jauh lebih baik dari itu dibandingkan qabliyahnya. Nggak bisa dibandingkan antara amal sunnah dan amalan wajib. Karenanya seorang mukmin jangan dia menjadikan Ramadan ini sebagai ajang mengejar prestasi ibadah. Lah, jadikan ini sebagai gerbang pintu masuk kita untuk ke level ketakwaan berikutnya. Jadikan ini sebagai madrasah untuk menggembleng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk benar-benar kita membersihkan hati, memperbaiki diri, karena Allah sudah kondisikan bulan ini untuk manusia menjadi lebih baik. Dan hikmah terbesar dari bulan suci Ramadan itu agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Itu hikmahnya. Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Kama kutiba alladziina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tujuannya apa, hikmahnya Allah sebutkan. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takwa itu cuma sampai bulan suci Ramadan saja, setelah suci Ramadan hilang ketakwaannya. Bahkan terkadang wa'iyadzubillah sebagian orang ada yang pas ke bulan suci Ramadan dia kembali ke rutinitas maksiatnya. Kembali kepada maksiat-maksiatnya, wa'iyadzubillah. Maka yang seperti ini hati-hati hadirin. Para ulama menyebutkan tanda bukti kalau amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi lebih baik setelah menjadi beramal tersebut dan dia lanjut konsisten dengan amalan tersebut. Itu tanda amalnya diterima.
Mau tahu apa indikator Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau tahu apa indikator tilawah Al-Qur'an kita selama Ramadan diterima? Mau tahu apa indikator qiyamul lail kita, salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Tandanya apa? Tandanya kita masih konsisten mengamalkannya. Kita masih menjaganya pasca Ramadan. Kita lebih baik setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanda ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita ditanya, apa sih tandanya orang haji mabrur? Orang haji mabrur apa tandanya? Sebutkan para ulama tandanya apa? Dia menjadi baik setelah dia pulang haji. Menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lebih bertakwa, lebih berkarakter takwanya. Itu tanda haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pulang haji masih dia bisnis riba misalnya, masih dengan keburukan-keburukannya, ini indikator bahwasanya ibadah haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Karenanya disebutkan oleh para salaf. Para salaf dulu ditanya, apa pendapat Anda dengan sebagian kaum yang mereka hanya semangat beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian mereka menghilang, tidak beribadah lagi sepeninggal Ramadan? Apa kata mereka? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk satu kaum, sungguh buruk manusia yang dia tidak mengenal Allah kecuali pas Ramadan saja. Padahal Rabb Ramadan, Rabb Syawal, Rabbnya bulan suci Ramadan adalah Rabbnya bulan Syawal, Rabbnya seluruh bulan. Tuhannya sama, bukan Tuhan di bulan suci Ramadan saja kita sembah, tapi Tuhan seluruh bulan, Tuhan seluruh alam semesta, Rabbul Alamin. Dan keistiqomahan ini penting hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala, dari ini kita saksikan di antara hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berusaha istiqamah. Dia berusaha istiqamah, maka Allah akan mudahkan dia terus dalam kebaikan tersebut, dan Allah akan jadikan dia husnul khatimah dalam kebaikan-kebaikan tersebut, dan dia akan dibangkitkan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dia bawa sampai dia mati. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berusaha istiqamah, maka insya Allah dia akan husnul khatimah. Kayak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian istiqamah dalam kehidupan dunianya, dia menyebutkan bahwasanya Rabbi Allah, Tuhanku Allah, kemudian istiqamah dalam ketaatannya selama dalam kehidupan dunianya, baik di Ramadan maupun luar Ramadan, baik dalam keadaan dia sehat maupun dia sakit, dia berusaha istiqamah. Apa yang Allah janjikan kepada dia? Orang yang berusaha istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada saat dia sakaratul maut, pada saat dia sekarat, pada saat dia nyawanya mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqamah akan Allah kirimkan malaikat-malaikat yang akan menemani dia pada saat sakaratul maut. Yang mana malaikat ini membisikkan kepada dia, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan sedih, tenang. Di depanmu ada surga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di hadapanmu ada surga yang kamu dijanjikan. Tenang. Maka dia meninggal dalam keadaan tenang, meninggal dalam keadaan dia lapang dadanya karena dia diberikan kabar gembira, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya tatkala di sakaratul maut. Itu bagi orang yang istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah ini bukan musiman. Bukan bulan suci Ramadan saja Allah perintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Bukan bulan suci Ramadan saja Allah anjurkan kita untuk qiyamul lail, untuk bersedekah dan yang lainnya. Tapi sepanjang hidup kita, karena kita dihidupkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Bukan di bulan suci Ramadan saja. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabb kalian. Beribadah kepada Allah sampai kalian meninggal dunia. Bukan sampai berakhir Ramadan. Kita beritakan untuk beribadah sampai kita meninggal dunia. Istiqamah.
Maka ini penting untuk kita perhatikan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang saat ini kita berada dalamnya, jadikan sebagai sarana untuk melatih jiwa kita ini menjadi orang yang bertakwa. Jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk kita membersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Jadikan Ramadan ini sebagai sarana wasilah untuk menghilangkan, mengugurkan dosa-dosa yang kita bawa di pundak kita ini, yang memberatkan kita selama ini. Jadikan Ramadan ini sebagai madrasah untuk menjadikan kita bisa meraih predikat takwa. Jadi kita orang yang lebih bertakwa sepertinggal bulan suci Ramadan, maka berusahalah jaga konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya Ramadan saja kita melangkah kaki ke masjid. Masjid tetap buka. Tetap buka masjid. Yang mau tetap buka. Jadi jangan hanya musiman kita datang ke masjid. Ini penting untuk diperhatikan. Demikian juga ibadah yang lain, bukan hanya ke masjid. Tilawah Al-Quran kita. Bagaimana kita berusaha kita jaga semangatnya kita ngaji baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini bisa kebawa setelah berakhir bulan suci Ramadan. Ya, kadang Masya Allah ada sebagian orang mungkin Ramadan dia khatam, tapi dari Ramadan setelah lewat bulan suci Ramadan jarang dia megang Al-Quran lagi. Kadang jarang dia ngaji. Ya, walaupun mungkin frekuensi tilawahnya berkurang, menurun, nggak apa-apa, tapi berusaha istiqomah. Kalau mungkin di Ramadan dia bisa baca sehari 1 juz, sepeninggal Ramadan setengah juz nggak apa-apa. Yang penting dia continue, jangan ditinggalkan, jangan stop. Kurang dari itu nggak apa-apa, walaupun 1 halaman 2 halaman nggak apa-apa. Yang penting dia istiqomah. Dia ada merasa kehilangan kalau tidak melakukan kebiasaan dia bulan suci Ramadan. Itu harus dibiasakan. Demikian juga sedekah-sedekahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya bertakwa kepadanya, menjadikan kita hamba-hamba yang terbebas dari api neraka sepeninggal Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, berikan taufiknya agar kita bisa selalu istiqomah dalam ketaatan-ketaatan kita di bulan suci Ramadan ini, bisa kebawa sampai luar setelah bulan suci Ramadan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.